كنت حيا في هذا العالم لإعلاء كلمة الله ولإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Mari bersama-sama kita mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Kita akan bersama-sama mengkaji tentang bab keutamaan bulan suci Ramadan. Untuk kita bersiap-siap menyambut tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan semoga kita semua dilimpahkan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan usia kita oleh Allah, agar kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Salma ibn Su'aib haddatsana Abil Qasim ibn Hakim haddatsana Sulaiman ad-Dasuki haddatsana Talha ibn Abi Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma samita Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa sesungguhnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata, sesungguhnya surga, latubakharu, pastilah akan dibuat harum, wa tuzayyinu, dan akan dihias minal hauli ilal haul, dari tahun ke tahun, lidukhuli syahri Ramadan, karena masuknya bulan suci Ramadan. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang bulan suci Ramadan, akan dibuat harum oleh Allah, dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya bulan suci Ramadan, sehingga Allah menghias surga-surganya, membuat harum surganya untuk menghormati tamu agung, tamu istimewa bulan suci Ramadan. Maka enggak salahnya kalau kita juga rumah-rumah kita sebelum datang bulan suci Ramadan kita hias, kita bersihi, kita bikin indah masjid-masjid kita juga. Tapi rata-rata kita kalau menghias rumah kita akan masuk Ramadan atau akan masuk Idul Fitri lah ya? Akan masuk bulan Idul Fitri. Padahal seharusnya yang bagus adalah sebelum datangnya bulan suci Ramadan semua kita bersihkan. Hati kita, rumah kita, semuanya kita bersihkan, kita hias dengan seindah-indahnya untuk menyambut tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Wa idza kana awwalul lailatin min Ramadan, maka apabila telah tiba malam pertama bulan suci Ramadan, habbat rihun min tahtil arsy, maka angin bertiup dari bawah aras, yuqalu laha al-musirah, yang dinamakan itu adalah angin al-musirah. Fatusabbiqu waraqal asjaril jannah, lalu angin itu menggerakkan dedaunan pohon-pohon surga, wa khalqa masari, dan lingkaran-lingkaran dedaunan pintu surga. Ketika malam bulan suci Ramadan tiba, maka angin datang untuk menghiasi, untuk menggerakkan pohon-pohonan yang berada di dalam surga, dan daun-daun pintu-pintu surga bergerak untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wa yasma'u lidzalika qaninun, lalu terdengarlah hal itu suara dengung yang belum didengar oleh siapapun. Lam yasma' sami'una ahsana minhu, karena sangat indahnya suara itu
untuk menyambut datangnya tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Wa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, ya Ridwan, wahai malaikat Ridwan, iftah abwabil jannah, bukalah pintu-pintu surga, lisaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa itu? Adalah untuk orang-orang atau untuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melakukan puasa Ramadan. Wa yaqulu ya Malik, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Malik, ya Malik, hai malaikat Malik, uglik abwabal jahim, tutuplah, kuncilah rapat-rapat pintu neraka jahim, anisaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, kemudian Allah juga berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ihbit ilal ardi, turunlah kalian ke bumi, fasafit mardatas sayatin, lalu rantailah para setan-setan yang durhaka, wa ghulluhum bil aglal, dan belenggulah mereka setan-setan itu, summa kadib fi lujjatil bihar, kemudian lemparlah mereka ke dalam gelombang-gelombang samudra, hatta yufsidu ala ummati habibi Muhammadin siyamahum, agar para setan itu tidak membuat kerusakan atas umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa. Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk membelenggu, untuk merantai setan-setan yang durhaka, supaya setan-setan itu tidak menggoda umat Nabi Muhammad yang sedang melakukan puasa Ramadan. Juga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu baban, ada suatu pintu, terdapat suatu pintu, yuqalu Rayyan, yaitu yang bernama pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang pintu Rayyan itu besok di hari kiamat yang bisa memasuki adalah orang-orang as-shaimin, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam surga ada pintu khusus, yaitu yang pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa ghairuhum la yuqal. Kemudian mereka dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa Ramadan dulu? Fayaquluna, kemudian orang-orang yang sedang berpuasa tadi berdiri, wa yaquluna, dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Man shoma Ramadan, barang siapa yang melakukan puasa Ramadan, wa arafa hududahu, dan mengetahui batas-batasnya, wa tahfadha ma yanbaghi lahu, dan dapat mengetahui batas-batas perkara yang membatalkan puasanya dan menjaga puasanya, kafara ma qablahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat.
Jadi kita melaksanakan puasa tidak ada sekedar kita menahan haus dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi kita harus selalu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, juga dari hal-hal yang akan merusak pahala-pahala puasa kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menerangkan di dalam hadis-hadisnya. Salah satunya adalah idza dakhala Ramadan, ketika bulan suci Ramadan tiba, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar-lebar. Wa ghallaqatil abwabul jahannam, begitu juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qusidatis syayatin, juga para setan-setan dibelenggu oleh Allah. Wa futihati abwabar rahmah, dan pintu-pintu rahmah dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Semua itu adalah untuk memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melaksanakan puasa Ramadan. Sangat istimewanya bulan suci Ramadan, karena sangat agungnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law ya'lamun nas", seandainya manusia itu mengetahui, ma fi hadzal syahr, apa yang ada, apa yang terdapat di dalam bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, minal khairati, dari kebaikan-kebaikan, lafatannati ummati ayyakuna Ramadan as-sanata kullaha, pasti dan pasti umatku akan menginginkan setahun itu menjadi bulan puasa Ramadan. Jadi kalau kita ingin ini tahu kebaikan, pahala, keberkahan, keistimewaan di bulan suci Ramadan, pasti semua ini ingin setahun penuh itu menjadi Ramadan. Maka dari itu kita persiapkan diri untuk menyambut tamu agung ini, bulan suci Ramadan, dengan kita membekali diri ilmu tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai puasa Ramadan kita, agar kita ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita bisa melaksanakan, mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Ramadan kita tidak sia-sia, agar kita sepenuhnya isi hari-hari Ramadan ini dengan amalan-amalan yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mengetahui sampai kapan umur kita, kita tidak tahu. Apa nanti kita bisa bertemu Ramadan yang akan datang, kita tidak mengetahui. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Sa'ban, di bulan Rajab, dan di bulan Sa'ban, dan sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Karena hanya setahun sekali Ramadan datang, tetapi belum tentu kita akan menjumpainya. Ramadan pasti datang setiap tahun, tapi apakah kita ini bisa bertemu tahun depan? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur adalah milik Allah, kita tidak mengetahui. Tapi kalau sekarang dari detik ini kita persiapkan, memohon kepada Allah, kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dan kita meminta kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin.
kita memasukkan dari tentang pahala beramal soleh di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadha hajat akhihil muslim." Barang siapa yang menolong keperluan saudaranya yang muslim fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan hajatnya, yaitu 1000 hajat di hari kiamat kelak. Maka mari kita berlomba-lomba di bulan suci Ramadan dengan kita menolong saudara-saudara kita yang perlu pertolongan, agar kita nanti di hari kiamat hajat kita 1000 hajat dikabul, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala amal ibadah diijabah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sia-siakan bulan yang mulia ini untuk kita menambah pahala-pahala kita, untuk kita menambah ibadah kita, agar kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah semakin ridho kepada kita, agar kita nanti dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita membawa iman, Islam, dan yakni kita dalam keadaan mati husnul khatimah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hadara," man barang siapa hadara yang menghadiri majlis ilmu, majlis ilmu fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, barang siapa yang hadir duduk di majlis pengajian, majlis ilmu, hadir di pengajian di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, maka setiap langkahnya dari rumahnya menuju tempat majlis pengajian tadi, ibadata sanatin, Allah beri pahala seperti ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'iyya tahtal asri, dan orang itu besok di hari kiamat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahtal arsy, di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh agung kalau kita bisa menggunakan waktu kita walaupun seminggu sekali, kita di bulan suci Ramadan, untuk kita hadir di majelis-majelis ilmu, di pengajian-pengajian yang diadakan di bulan suci Ramadan. Sama biasanya di hari Ramadan makin banyak pengajian-pengajian diadakan. Apa itu untuk menjelang buka, setelah juga kita setelah sholat subuh, biasanya juga ada kajian-kajian setelah melaksanakan sholat duhur, kajian ba'da duhur, itu kita ikuti agar kita nanti kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap langkah kaki kita dari rumah kita, Allah mencatat pahala seperti pahala ibadah 1 tahun. Saking agungnya, saking Allah memuliakannya bulan suci Ramadan, begitu indahnya kalau kita bisa menggunakan, mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang mendapatkan, yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Juga tentang salat berjamaah di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat-sangat mewanti-wanti umatnya, khususnya di bulan suci Ramadan, untuk salat selalu berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dama 'ala jama'ati fi Ramadan," barang siapa yang membiasakan alal jama'ati, salat berjamaah, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, a'tallahu ta'ala bi kulli rak'atin madinatun,
maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala setiap rakaatnya, yaitu sebuah kota tamna'u min ni'amillahi ta'ala, yang kota itu penuh dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kita siapkan diri mulai dari bulan Rajab ini, apalagi bulan Rajab sebentar lagi juga akan berakhir, masuk bulan Sa'ban. Kita biasakan diri dari sekarang untuk kita sholat berjamaah, agar nanti ketika masuk bulan suci Ramadan kita sudah ringan untuk melakukannya. Karena apa? Karena sangat istimewanya orang-orang yang membiasakan sholat berjamaah di bulan suci Ramadan, maka setiap rakaatnya Allah akan memberi pahala sebuah kota di surganya Allah, yang kota itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa istiqomah, kalau kita bisa membiasakan diri di bulan suci Ramadan, khususnya sholat fardu dengan berjamaah, sebetulnya sangat banyak sekali keistimewaan sholat berjamaah. Tetapi ini dikhususkan apabila kita di bulan suci Ramadan, itu pahalanya setiap rakaat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah memberikan pahala seperti pahala yaitu sebuah kota, yang kota itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 rakaat setiap hari kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan, kita kejar untuk melakukan sholat berjamaah. Bagaimana sibuknya kita ketika Allah panggil untuk kita menghadapnya dengan panggilan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan kesibukan kita, walaupun bagaimana tetap kita akan menuju panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena ada hanya dua hal ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang walaupun waktunya ada, waktunya banyak yang kosong, juga belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga banyak orang-orang yang sibuk dengan kesibukannya, tetapi diberikan kenikmatan dua hal ini. Apa pertama? Yaitu melakukan sholat dengan berjamaah. Padahal juga banyak orang yang enggak sibuk, waktunya kosong, longgar, tapi belum tentu orang itu dipanggil oleh Allah untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah menghadiri majelis taklim, duduk di majelis taklim. Juga banyak orang yang mampu untuk melakukannya. Waktunya ada, kosong, tapi juga belum tentu orang itu bisa digerakkan kakinya oleh Allah untuk menghadiri majelis taklim. Dua hal ini, bagi orang yang bisa melakukan dua hal ini, yaitu sholat berjamaah, yang kedua menghadiri majelis-majelis taklim, maka orang itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberuntungan untuk orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan dua hal ini. Setidaknya seminggu sekali harus kita hadir di majelis ta'lim, supaya kita mendapatkan siraman-siraman rohani, ilmu-ilmu, agar kita semakin benar di dalam kita berkhidmah, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena enggak semua orang mendapatkan ini. Dua hal, yaitu sholat dengan berjamaah, kemudian kita hadir di majelis ta'lim. Selanjutnya adalah tentang pahala berbakti kepada kedua orang tua di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man, barang siapa barra walidayhi,
yang berbakti kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, yanalu nadratullah ta'ala birahmatin, maka Allah akan memandangnya orang itu dengan pandangan kasih sayang. Wa ana kafilun bil jannah, kata Nabi, dan akulah yang akan menjamin anak yang berbakti kepada orang tuanya itu untuk memasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya memang anak itu selamanya harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ini yang dibahas tentang berbakti anak di bulan suci Ramadan, menyenangkan hati kedua orang tuanya, taat bakti kepada kedua orang tuanya, maka anak itu akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjamin anak itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini masih anak. Artinya apa? Selamanya kita adalah status anak. Nggak ada nanti kita ketika meninggal, seandainya ada nama orang Faimin bin, ya pasti ada, tetap dipanggil orang tuanya. Berarti selamanya kita ini adalah anak yang harus berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun sekarang juga kita orang tua, tapi kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, apalagi orang tua kita yang masih ada, yang masih hidup, ya tetap harus kita taat bakti kepadanya. Terus bagaimana kalau orang tua kita telah tiada, telah berada di alam kubur? Kita berbaktinya harus kita selalu mendoakannya, memohonkan ampunan kepada Allah, atau kita bersedekah, yang sedekah itu kita hadiahkan atas nama kedua orang tua kita. Selamanya kita ini adalah anak yang wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Janji Allah, janji Rasulullah kepada anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, Allah akan memandang anak itu dengan pandangan rahmat. Artinya Allah akan menurunkan kasih sayangnya. Kalau Allah itu sudah sayang kepada seorang anak, maka anak itu akan selalu mendapatkan keberkahan, akan selalu dalam awasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupannya akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, janji Rasulullah sendiri yang akan membawa anak itu, menuntun anak itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kita tentang pahala memberi makan atau takjil kepada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Seperti biasanya kita memberi takjil, kita antarkan ke masjid untuk orang-orang yang berbuka puasa. Walaupun itu sudah biasa kita lakukan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengetahui ilmunya lagi sebelum kita bertemu, sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi makan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, memberi takjil, apa itu hanya sekedar air segelas atau sekedar makanan lontong atau bagaimana zaman sekarang kita di sini, ya kebanyakan takjilnya bermacam-macam, atau buah-buahan, kana lahu misla ajri ghairi, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang diberi takjil tadi. Annahu la yanqusu, sedikit pun tidak dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa kemudian beliau membuat makanan, memberikan makanan, yang makanan itu untuk berbuka puasa orang-orang yang berpuasa, maka orang itu mendapatkan double pahala dari Allah.
Maksudnya apa? Pahala beliau melakukan puasa sendiri, juga pahala puasa dari orang-orang yang melakukan puasa yang diberi takjil tadi. Luar biasa ini di dalam bulan suci Ramadan. Itu kita nggak dapatkan di luar Ramadan. Sedikit pun, walaupun itu hanya segelas air atau segelas teh hangat, kita berikan orang-orang yang berbuka puasa agar kita mendapatkan pahala double dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya pahala-pahala orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah. Apa yang kurang di dalam masjid ini? Lampunya ada yang mati atau apa dan lain sebagainya. Kemudian kita penuhi, kemudian kita hias rumah-rumah Allah itu. Disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asraja min masjidin min masjidillah." Barang siapa yang memasang lampu di dalam masjidnya Allah, pokoknya apa saja di dalam kekurangan masjid itu kita penuhi. Di Ramadan, di bulan suci Ramadan, kana lahu nurun fi qabri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis pahala untuk orang-orang itu, yaitu menjadi pahala nanti di alam kuburnya bercahaya. Nah, di bulan suci Ramadan, ayo kita bersama-sama kita ramaikan rumah Allah. Kita lihat apa yang kekurangan di masjid-masjid ini, kita penuhi agar nanti kubur kita dijadikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti rumah kita yang berukuran 2 kali 1 meter menjadi terang benderang. Dengan adanya di bulan suci Ramadan, kita memakmurkan, kita memperhatikan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kutiba lahu sawabal musallin fi hadzal masjid. Juga Allah memberi pahala seperti pahala orang yang sholat jamaah di dalam masjid itu. Coba kalau Masjid Al-Mu'awanah setiap hari jamaahnya full di bulan suci Ramadan, luar biasa kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallat alaihil malaikatu, juga para malaikat bersolawat, artinya mendoakan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Wastaghfiru lahum, dan memohonkan ampun. Wa hamalatul arsi mada fi dalikal masjid, selama dia masih selalu memakmurkan, selalu memperhatikan masjid-masjid Allah. Sungguh luar biasa orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah. Dengan apa memakmurkannya? Semampu kita. Mampunya kita dengan berjamaah, ayo kita makmurkan dengan berjamaah. Mampunya kita dengan memberikan sedekah dan sebagainya, isi kotak amalnya. Banyak sekali cara-cara kita untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kendaraan kita nanti untuk kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, yaitu rumah Allah, masjid Allah. Mari kita bersama-sama kita makmurkan rumah Allah ini dengan segala peribadatan kita, agar kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rumah kita dekat masjid, tapi kita nggak datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rumah-rumah Allah ini sepi dengan dari berjamaah. Mari kita makmurkan rumah Allah, agar kita juga dimakmurkan oleh Allah Subhanahu. Allah berjanji akan memberikan keberkahan, akan menjamin orang-orang yang selalu memakmurkan rumahnya. Allah berjanji akan selalu menghormati tamu-tamunya. Siapa tamu Allah? Yaitu orang-orang yang selalu memakmurkan rumah Allah. Sungguh beruntung. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk meramaikan, memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 4 golongan orang yang selalu dirindukan oleh surga.
di Arab-Arab surga. Ya, kalau kita ini ingin masuk surga atau kita ingin diharapkan surga, yang paling bagus adalah kita ingin diharap-harap masuk surga. Surga sendiri itulah yang mengharapkan kita. Siapa 4 golongan itu? Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun. Surga merindukan kedatangan 4 golongan, 4 orang. Siapa 4 golongan itu yang dirindukan oleh surga? Al-jannatu mustaqatun ala arba'ina paling talil Quran. Pertama adalah orang-orang yang selalu melantunkan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, ya pastinya kalau surga merindukan kita supaya kita masuk di dalamnya, ayo kita biasakan untuk kita selalu hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Aduh, saya belum bisa baca Al-Quran. Dulu kita masih kecil, nggak pernah belajar Al-Quran, nggak pernah ngaji di kampung. Sekarang sangat mudah. Al-Quran juga banyak tulisan-tulisan yang Latin. Yang penting kita niat membacanya, karena membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah. Abdalul ibadati ummati, kata Rasulullah, seutama-utamanya ibadah umatku adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Semampu kita, seandainya kita belum bisa baca karena dulu kita masih muda sibuk dengan kerjaan. Sekarang kita udah pensiun, udah banyak waktu, mari kita gunakan untuk membaca Al-Quran, baru biari surga itu ngarep-ngarep kita terus gitu. Itu dalil Al-Quran. Pertama adalah membaca Al-Quran. Ya, kalau kita bahas dalam sini panjang sekali keutamaan keistimewaan Al-Quran. Nanti kalau kita bertemu lagi insyaallah. Yang kedua apa? Wahafidil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari omongan-omongan dusta. Ya, termasuk orang-orang yang pintar menjaga lisannya dari fitnah, dari ghibah, dari ngomongin orang, dari mencaci maki orang. Maka orang itu selalu diharapkan masuk ke dalam surga. Lebih-lebih bulan suci Ramadan, harus kita benar-benar bisa menjaga lisan kita, agar puasa yang kita kerjakan dari pagi sampai sore ini tidak rusak pahalanya. Yang ketiga apa? Wa mudmi'il ji'an. Yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar. Artinya kita berinfak, bersedekah kepada saudara-saudara kita. Apalagi di bulan suci Ramadan, tambah luar biasa lagi. Ayo kita siapkan duit kita, siapkan harta kita untuk kita nanti infakkan di bulan suci Ramadan. Kalau kita bisa mesisihkan sebagian harta kita untuk kita menjalankan infak di bulan suci Ramadan. Yang keempat, wasaimina fi sahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 orang ini yang selalu diharapkan oleh surga. Surga mengharapkan terus kedatangannya. Pertama adalah orang-orang yang selalu rajin membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang pintar menjaga lisannya dari omongan-omongan yang tidak ada faedahnya, omongan-omongan kotor, omongan-omongan keji. Yang ketiganya adalah orang-orang yang memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkannya, berinfak di jalan Allah. Yang keempatnya adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua ini termasuk dalam golongan 4 ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali keistimewaan di bulan suci Ramadan yang harus kita siapkan. Walaupun kita setiap tahun pasti bisa bertemu dengan Ramadan, setiap tahun pasti mendengar ini semua,
tapi sayujanya kita persiapkan diri untuk menyongsong datangnya tamu Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Kita persiapkan dari bulan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun nggak ujuk-ujuk langsung dia puasa, tetapi dia mempersiapkan dulu di bulan mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai bulan suci Ramadan. Jadi ada indahnya, ada baiknya kalau dari sekarang ini kita persiapkan diri untuk menyambut tamu Allah, untuk menyambut tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan, dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan usia kita, agar Allah sehatkan badan kita, agar kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Juga kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan kita untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Banyak sekali orang yang sehat, orang yang diberi panjang umur, bertemu dengan Ramadan, belum tentu orang itu bisa mengisi bulan suci Ramadan, belum tentu ikut puasa, belum tentu ikut sholat tarawih dan lain sebagainya. Kita harus mohon kepada Allah agar Allah ringankan kita, agar kita juga bisa mengisi bulan suci Ramadan hari-harinya dengan kebaikan, dengan amalan-amalan yang menjadikan Allah ridha kepada kita, yang menjadikan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Dengan berakhir doa, kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan berkah suratul Fatihah. Semoga Allah panjangkan usia kita, panjangkan umur kita, semoga Allah limpahkan kesehatan kepada kita, keluarga kita, dan semoga Allah temukan kita dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, dan semoga Allah juga ringankan kita agar kita bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan saleh. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kajian dari kami. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan-kekurangan, tentunya kami membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji di pagi yang mulia ini, dan menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada Anda. Terima kasih yang sudah berikan semua. Kita tadi alhamdulillah bersama dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang sekalian, saya untuk menikmati sarapan kami yang sudah disiapkan oleh di sini. Terima kasih.